Halo semua, perkenalkan nama saya Lutfiansyah Ridwan Kuswanto. Saya dari kelas TE3E. Selamat datang di laporan praktikum tugas kedua saya, yaitu Protokol Komunikasi dan Sensor. Pada praktikum protokol komunikasi dan sensor ini, tujuannya adalah agar mahasiswa dapat memahami dan menggunakan protokol komunikasi data seperti UART, I2C, One Wire, dan SPI untuk mengakses sensor. Di bagian pertama ini, kita akan membahas rangkaian pertama, yaitu sebuah sistem akses keamanan sederhana menggunakan teknologi SPI. Komponen utama yang digunakan pada rangkaian pertama ini adalah modul RFID Reader MFRC522 yang berkomunikasi dengan otak atau mikroprosesornya, yaitu ESP32 yang menggunakan protokol SPI atau Serial Peripheral Interface. Sebagai outputnya, sistem ini atau rangkaian ini dilengkapi dengan dua buah LED. Yang pertama ada LED hijau untuk akses diterima dan juga ada LED merah untuk akses ditolak, serta ada sebuah buzzer untuk memberikan notifikasi suaranya. Lalu untuk merakitnya, kunci utamanya adalah menghubungkan 4 jalur komunikasi SPI dari RFID reader ke ESP32. Keempat jalurnya itu adalah MISO, MOSI, SCK untuk sinyal clock, dan juga sebuah pin chip select untuk memilih perangkatnya. Sementara itu, ketiga komponen output seperti LED hijau, LED merah, dan juga buzzernya tadi dihubungkan ke pin-pin GPIO digital standar di ESP32-nya. Sekarang, mari kita lihat cara kerjanya. Pada kartu RFID, sudah didaftarkan UID-nya di dalam program. Nah, saat kartu yang sudah didaftarkan UID-nya tadi ditempelkan, LED hijau akan menyala dan buzzer akan berbunyi agak panjang sekitar 1,5 detik, menandakan akses telah diterima. Lalu, bagaimana jika menggunakan RFID tag ini yang belum terdaftar UID-nya ke dalam program? Nah, jika belum terdaftar, maka sistem akan menolaknya. LED merah akan berkedip dan buzzer akan berbunyi 2 kali secara singkat seperti beep beep, menandakan aksesnya ditolak. Di balik layar, program ini menggunakan RTOS atau Real Time Operating System agar tetap responsif. Satu tes khusus bertugas untuk terus-menerus mengecek keberadaan kartu baru menggunakan library MFRC522. Ketika sebuah kartu terdeteksi, UID-nya akan dibaca dan dibandingkan dengan data yang tersimpan. Berdasarkan hasil perbandingan itulah, tes kedua akan diperintahkan untuk menyalakan output yang sesuai. Jadi, itulah demonstrasi sederhana bagaimana komunikasi SPI dapat dimanfaatkan untuk membangun sistem akses berbasis RFID. Baiklah, di segmen selanjutnya, kita akan beralih ke rangkaian yang kedua. Sekarang kita berada di segmen kedua. Di bagian ini, kita tidak hanya akan membahas protokol I2C saja, namun juga sensor digital menggunakan komponen DHT11. Data yang disajikan pun dengan dua cara, yaitu secara lokal di layar fisik dan juga secara remote atau jarak jauh melalui jaringan Wi-Fi. Proyek ini adalah sistem monitoring suhu dan kelembapan yang menggunakan sensor digital DHT11 dengan dua buah output. Pertama, layar LCD yang terhubung lewat I2C dan sebuah web server yang berjalan langsung di atas ESP32. Komponen yang digunakan antara lain adalah ESP32, layar LCD I2C, sensor DHT11, dan juga sebuah resistor. Layar LCD ini hanya butuh dua pin data, yaitu SDA dan juga SCL untuk menampilkan informasinya. Sensor DHT11 terhubung ke pin digitalnya sendiri. Dan yang menariknya adalah kita tidak membutuhkan hardware tambahan untuk fitur web server. Semua kemampuan Wi-Fi dan jaringan sudah tertanam di dalam chip ESP32 itu sendiri. Sekarang, mari kita lihat demonstrasi implementasinya. Pertama, untuk tampilan lokal, seperti yang bisa kita lihat,
Layar LCD I2C ini menampilkan data suhu dan kelembapan ruangan secara real time. Nah, yang kedua, tampilan remote atau jarak jauhnya. ESP32 ini sekarang juga aktif sebagai web server di jaringan Wi-Fi yang terkoneksi. Dalam kasus ini, saya menggunakan Wi-Fi dengan SSID jaringan Wi-Fi-nya yang bernama i1.k. Dengan membuka alamat IP-nya di browser, data suhu dan kelembapan dari sensor DHT11 dapat kita pantau. Sekarang, jika suhu di sekitar sensor dirubah, misalnya dengan menggunakan hair dryer yang saya punya saat ini, maka akan terdeteksi sebagai berikut. Jika kita panaskan sensornya dengan mengarahkan hair dryer ke arahnya, kita bisa melihat tampilan layar di web browser ikut berubah juga. Ini membuktikan sistem monitoring berjalan secara sinkron dan terintegrasi. Program ini menggabungkan beberapa library kunci seperti DHT.h untuk sensor, Liquid Crystal _I2C.h untuk layar LCD-nya, serta Wi-Fi.h dan Web Server.h untuk fitur jaringannya. Struktur RTOS menjadi sangat penting di sini untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Satu tes RTOS khusus berjalan di latar belakang hanya untuk membaca sensor, sementara program utama menangani pembaruan ke layar LCD dan melayani permintaan yang masuk dari browser. Jadi, di segmen ini kita tidak hanya melihat betapa efisiennya I2C, namun juga melihat kemampuan dari ESP32-nya sebagai perangkat IoT yang mampu menyajikan data baik secara lokal maupun melalui jaringannya. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke segmen ketiga, yaitu memasuki ke dunia sensor analog. Nah, sekarang pada segmen ketiga ini, setelah membahas dunia digital tadi, kita saatnya beralih ke sensor analog. Di sini, kita akan melihat bagaimana microcontroller membaca sinyal yang sifatnya kontinu dan tidak terbatas hanya pada 0 atau 1 saja. Untuk demonstrasi kali ini, saya menggunakan komponen analog yang paling fundamental, yaitu sebuah potensiometer. Rangkaiannya sederhana. Kita akan menggunakan putaran potensiometer ini untuk mengontrol terang atau redupnya sebuah lampu LED secara real time. Potensiometer terhubung ke salah satu pin ADC atau Analog to Digital Converter di ESP32. Tugasnya adalah untuk membaca level tegangan dari putaran knob yang ada di potensiometer. Sementara itu, LED terhubung ke salah satu pin digital melalui sebuah resistor pembatas arus agar LED tidak rusak. Sekarang, mari kita lihat demonstrasinya. Di serial monitor, kita bisa melihat dua nilai, yaitu ada nilai ADC dari potensiometer yang berkisar dari 0 hingga 4095 dan nilai kecerahan LED yang sudah dikonversi ke angka 0 hingga 255. Saat mulai diputar knob di potensiometernya, perhatikan LED mulai menyala redup dan nilai di serial monitor pun juga ikut naik. Semakin jauh saya putar LED ke arah kanan, maka LED akan menjadi semakin terang hingga mencapai kecerahan maksimalnya. Program ini dibangun menggunakan RTOS dengan dua tes yang berjalan secara paralel. Tes pertama bertugas membaca nilai ADC dari potensiometer yang melakukan konversi ke skala kecerahan dan menyimpannya ke dalam sebuah variabel global. Kemudian, tes kedua secara terus-menerus membaca nilai dari variabel global tersebut dan menggunakannya untuk mengatur kecerahan LED melalui fungsi analog write atau PWM, Pulse Width Modulation. Jadi, kita sudah melihat bagaimana sebuah input analog yang sederhana ini bisa memberikan kontrol yang presisi dan juga dinamis terhadap sebuah output. Dan dengan berakhirnya demonstrasi sensor analog tadi, maka selesai sudah seri proyek laporan saya. Sudah berhasil memahami dan menggunakan protokol komunikasi SPI dan I2C, serta mempraktekkan rangkaian sensor digital dan juga analog. Setiap protokol dan jenis sensor ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan memahaminya adalah kunci untuk bisa merancang sistem embedded yang efektif dan efisien. Terima kasih banyak telah menyaksikan video laporan praktek protokol komunikasi dan sensor dari awal hingga akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.